Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat salah satu video yaitu tentang Java dengan elemen array yaitu 8 tipe data. Nah, sebelum saya masuk ke pemrogramannya, saya ingin membuka salah satu website yaitu W3 School. Nah, W3 School ini yang biasa saya gunakan untuk mencari beberapa referensi. Nah, di W3 School ini terdapat 8 tipe data. Salah satunya yaitu byte, short, integer, long, float, double, boolean, dan char. Nah, yang pertama kita akan melakukan pemrogramannya yaitu byte. Nah, contohnya di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Apache NetBeans. Nah, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, saya akan membuat project terlebih dahulu. Nah, cara membuatnya yaitu klik file, kemudian new project. Nah, di sini terdapat Java Wide dan Java Application. Kemudian next. Nah, di sini kita namai, terserah dari teman-teman mau namanya seperti apa. Tapi di sini saya menggunakan nama yaitu 8 tipe data. Satu. Kemudian enter. Kita tunggu. Nah, setelah projectnya berhasil, langkah selanjutnya kita buat Java package-nya. Klik kanan pada pkg 8 tipe data, kemudian klik new, kemudian pilih Java package. Nah, di sini kita namai lagi yaitu Java tipe data, kemudian enter. Nah, setelah Java package-nya sudah berhasil, saya akan membuat kelas juga. Klik new, kemudian pilih Java class. Nah, di sini saya namai yaitu training 1. Nah, sudah berhasil. Terlebih dahulu kita hapus komentarnya. Nah, yang pertama kita buat yaitu ketik psvm, kemudian tab. Nah, setelah itu kita buat variabelnya dengan tipe data byte, spasi, kurung siku. Kemudian di sini saya namai lagi yaitu data byte, kemudian spasi sama dengan new byte, kemudian kurung siku, kemudian titik koma, enter. Di sini saya mengisinya yaitu sebanyak 4 baris, karena sebentar kita akan membuat data byte-nya itu sebanyak 4 baris. Pertama kita ketik yaitu data byte, spasi, kurung siku 0, karena di sini diawali dengan angka 0, kemudian sama dengan. Nah, di sini mengatakan byte diawali dengan -128 sampai dengan 127. Nah, di sini saya akan memulainya yaitu 128 -128, kemudian titik koma. Nah, untuk lebih cepatnya saya blok terlebih dahulu, kemudian copy,
kemudian paste. Nah, agar hasilnya tidak sama, saya akan merubahnya di sini, yaitu 1, melanjutkan angka yang sebelumnya 2, 3. Dan di sini saya akan mengubahnya juga beberapa angka, yaitu seperti 56, 99, 98 sampai dengan 127. Nah, untuk printnya sendiri kita ketik di sini, yaitu show and tab, kemudian kita ketik di sini itu database agar dapat tercetak, kemudian kita masukkan angka 0. Nah, agar semuanya tercetak, kita menggunakan kita menambah jadi 3. Nah, di sini saya mengubah angkanya, yaitu 1, 2, kemudian 3. Nah, setelah semuanya sudah diprogram, kita akan run terlebih dahulu. Nah, berhasil teman-teman. Mungkin ini cara untuk saya, dan masih banyak cara lain di luar sana. Selanjutnya kita akan membahas beberapa tipe data lagi. Baik teman-teman, kita lanjut dengan tipe data short. Pertama-tama saya akan membuat kelas terlebih dahulu, kelas baru dengan nama training kedua. Enter. Seperti biasa, kita hapus komentarnya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama setelah itu kita buka W3 School-nya terlebih dahulu, seperti apa itu short. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini mengatakan mulai dari minus angka 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, setelah itu kita masuk ke pemrograman terlebih dahulu. Di sini kita mengetik yaitu PSVM, kemudian tab, dan setelah itu kita buat variabelnya dengan tipe data short spasi kurung siku, kemudian kita ketik data short spasi sama dengan kurung kurawal. Nah, kita masukkan angkanya, yaitu minus 32.768, dan saya akan menambahkan beberapa angka seperti 2, kemudian 200, 8.000, dan angka terakhirnya yaitu 32.767. Nah, setelah itu kita klik balas kurung kurawalnya.
Nah, serta lupa titik koma, kemudian enter. Nah, berbeda dengan yang di sini, saya akan menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan for, kemudian tab. Nah, di sini angkanya menunjukkan berjumlah 5 seperti 32.768 1, kemudian kedua 2, 200 ketiga, dan 8.000 keempat, kemudian 32.767 yaitu kelima. Nah, kita ganti di sini dengan angka 5, kemudian print dengan mengetik show enter. Nah, untuk dapat memanggil, setelah itu kita memanggil dari for-nya, kita mengetik data short kurung siku, nah di sini teman-teman bisa mengubah hurufnya seperti X, S, atau huruf lainnya lah. Kemudian jika teman-teman mengubah hurufnya di sini, berarti di sini juga harus diubah. Nah, setelah itu kita run terlebih dahulu. Nah, berhasil. Karena berhasil ya. Coba kita ubah angkanya di sini, misalkan 6, kemudian kita run. Nah, mengapa bisa error? Karena di sini 6, harusnya kita menambah angka di sini lagi seperti 7.000, kita run. Nah, di dalam 7.000-nya ini sudah ada di dalam. Mungkin itu saja. Baik, kita lanjut, yaitu dengan tipe data integer atau disingkat dengan int. Nah, setelah semuanya ini berhasil, saya akan membuat lagi kelas baru. Klik new, kemudian Java class. Nah, di sini saya akan mengetik training ketiga. Bentar. Bisa dihapus dan bisa juga tidak dihapus. Nah, pertama-tama saya akan mengetik VS-Film lagi. Nah, dan kemudian kita buat variabelnya dengan tipe data int spasi kurung siku, kemudian kita ketik di sini data ini. Di sini tergantung dari teman-teman mau namanya apa, tetapi saya di sini menggunakan data ini, kemudian titik koma. Nah, kemudian kita memanggil dari data ininya, kita ketik di sini juga data ini untuk memanggil, kemudian sama dengan, kemudian new int kurung siku. Nah, di sini saya akan menggunakan berjumlah 4, terserah
dari teman-teman mau ingin bernilai seperti apa, tapi saya di sini menggunakan nilai angka 4 titik koma kemudian enter. Nah, kemudian saya ingin memasukkan angkanya seperti ini. Sebelum memasukkan angkanya, saya ingin memanggil terlebih dahulu dengan mengetik data ini kurung siku dan dimulai dengan angka 0, kemudian sama dengan 1, kemudian titik koma. Nah, untuk mempercepat lagi seperti sebelumnya, saya ingin mempercepatnya lagi dengan cara blok kemudian copy enter. Nah, agar hasilnya tidak sama, saya ingin mengubah angkanya lagi di sini seperti 1, 2, 3, dan di sini saya akan mengganti angkanya juga seperti 4, 500 dan 9.000. Nah, dan kemudian setelah semuanya ini, saya akan menggunakan lagi for and tab. Nah, berbeda dengan sebelumnya, saya ingin menambahkan lagi di sini, yaitu data in.length. Mengapa saya menggunakan data in.length? Supaya mengefisienkan. Nah, saya di sini akan mencoba mengubah hurufnya seperti huruf G dan G, kemudian tab. Setelah itu kita print dengan mengetik show tab. Nah, kemudian kita panggil dengan mengetik tanda petik kemudian data in, data in sama dengan, kemudian kita tambahkan di sini data in dalam kurung dengan kurung siku yaitu huruf G. Nah, setelah itu kita run. Nah, berhasil. Nah, untuk di sini saya ingin menambahkan angka lagi seperti angka 6. Nah, jika angkanya di sini diganti, berarti kita ingin menambahkan variabel lagi dengan 2 variabel. Sini tambahkan lagi 2. Nah, kemudian kita urutkan lagi 4, 5. Di sini kita gunakan 80 dan 90. Kita run. Nah, berhasil. Untuk mengubah data ini kita mengubahnya lewat dari sini. Coba kita run. Nah, di sini yang ditampilkan hanya data saja. INT-nya hilang karena dari sini kita menghapusnya tadi. Mungkin
itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data long. Nah, pertama kita buka websitenya terlebih dahulu. Bagaimana long itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa long ini adalah jika angkanya melebihi dari kapasitas integer, berarti kita menggunakan dengan cara long, dengan cara menambahkan huruf L di belakang angka. Nah, contohnya saya akan buat kelas baru tersebut. Training 4 enter. Nah, kita ketik di sini lagi, yaitu PSVN tab. Kemudian kita buat variabelnya dengan variabel long spasi fungsiku, kemudian data long spasi sama dengan kemudian kurung awal. Nah, angka yang saya ambil yaitu angka dari website ini. Dan copy. Saya hapus komanya terlebih dahulu. Kemudian saya menambahkan huruf L di belakang angka, dan saya akan menambahkan beberapa angka lainnya seperti 56, 78, 600. Kemudian angka terakhirnya saya ambil dari website lagi, yaitu ini. Kemudian kita copy, kemudian balas kurung awal, dan diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini saya akan menggunakan for lagi, tetapi berbeda lagi dengan sebelumnya. Saya akan menambahkan long value titik 2 data. Nah, kemudian saya akan mengetik data long di sini agar dapat terhubung, atau kita memanggil dari supaya dapat terpanggil dari beberapa angka ini. Nah, kemudian kurung awal enter. Kemudian kita print dengan ketikan show tab. Nah, kita masukkan di sini yaitu value, karena di sini value. Kita coba. Nah, sorry teman-teman, saya lupa menghapus beberapa komanya. Oke, kita run ulang. Nah, mengapa bisa terdapat error di sini? Karena dari akhir dari angkanya ini tidak terdapat huruf L di belakangnya. Kita tambahkan di sini huruf L. Nah, berhasil. Itulah mengapa kita menambahkan
huruf L di belakangnya karena angkanya ini sangat panjang dan melebihi dari kapasitas integer. Jadi kita menambahkan huruf L di belakangnya. Mungkin itu saja. Kita lanjut dengan tipe data float. Kita masuk di websitenya lagi. Nah, float ini berisikan tentang angka desimal, yaitu angka yang memiliki koma seperti 9,2, 8,2. Nah, cara menampilkannya seperti berikut. Saya akan membuat kelas terlebih dahulu, kelas baru terlebih dahulu. Training V5 enter. Nah, kita mengikuti lagi di sini, yaitu PSVM tab, kemudian for, kemudian kita membuat variabel dengan tipe data floatnya spasi kemudian kita ketik data float sama dengan kurung awal 2,40. Nah, di sini kita menggunakan tanda titik jika menandakan angka koma. 22.5 koma 76.8 koma 89. Kemudian kita balas kurung awal dan diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini saya menggunakan lagi for tab. Hurufnya saya nggak usah ganti lagi. Data float dot length. Kemudian kita print show data float kurung suku i. Nah, mengapa bisa error di sini? Karena saya lupa menambahkan huruf F di belakang. Saya salah ketik. Nah, kemudian kita random. Nah,
berhasil. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kita lanjut dengan tipe data double. Kita periksa weight-nya terlebih dahulu. Double itu seperti apa? Nah, double ini tidak jauh beda dengan tipe data sebelumnya, yaitu float. Nah, contohnya seperti berikut. Saya akan membuat kelas baru lagi. Try ini. Oke, nah, seperti biasa kita klik PSVN, kemudian di tab. Nah, di sini kita buat variabelnya lagi dengan tipe data double kurung siku, kemudian kita ketik lagi di sini data double sama dengan kurung kurawal. Nah, saya akan menambahkan lagi beberapa angka seperti 23.00,88.0,99.0, dan 55.0, balas kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, dan di sini saya akan menggunakan for lagi dalam kurung double value titik koma titik, kemudian kita panggil data double-nya. Kemudian kurung kurawal. Nah, kita print di sini lagi show tab. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa kalimat, yaitu seperti this is double atau ini double, atau tergantung dari teman-teman lagi. Tambah value. Nah, setelah itu coba kita run. Nah, berhasil. Kemudian saya akan mencobanya lagi, menambahkan huruf D di belakangnya. D huruf D. Coba kita run lagi. Nah, tetap sama. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tipe data boolean. Nah, kita periksa websitenya lagi ya. Seperti biasa, boolean ini menjelaskan tentang true and false. Nah, contohnya saya akan membuat lagi kelas baru. Try ini.
Oke, 7. Enter. Jangan lupa ketik PSVM lagi, kemudian buat variabel dengan variabel tipe data boolean spasi kurung siku, kemudian kita ketik lagi di sini data boolean sama dengan new boolean. Nah, di sini saya akan membuat 4 data boolean atau 5, tergantung dari teman-teman lagi mau buat berapa banyak, tapi di sini saya membuat sebanyak 4. Nah, pertama saya buat data boolean kurung siku dengan berawal dengan 0 sama dengan true, titik koma. Nah, untuk lebih cepatnya kita blok lagi, enter. 4. Agar hasilnya tidak sama semua, kita ubahkannya di sini 1, 2, dan 3. Kita ubah di sini yaitu false. Nah, dan di sini saya menggunakan lagi for. Saya di sini menambahkan print lagi. Saya di sini akan menambahkan print so data boolean kurung siku 1. Kemudian saya menambahkan di sini for dalam kurung boolean value tanda titik 2, kemudian data boolean, kemudian saya menambahkan di sini kurung kurawal, enter. Setelah itu saya buat printnya lagi, so data value. Nah, kita coba. Oke, berhasil. Mungkin ini saja. Baik, kita lanjut di tipe data terakhir, yaitu tipe data chart. Nah, saya lihat website W3 School lagi dulu. Nah, chart ini menjelaskan tentang beberapa karakter saja, atau menjelaskan 1 karakter saja. Nah, contohnya seperti berikut. Saya buat kilas terlebih dahulu Java class, namanya training K8, enter. Spasi. Di sini jangan lupa lagi buat mengetik PSVM, kemudian di tab, dan variabelnya yaitu tipe data chart kurung siku, kemudian kita ketik dengan nama huruf
atau simbol. Sama dengan new chart. Nah, di sini saya akan membuat beberapa data chart sebanyak 5 kali, tergantung dari teman-teman ini membuat beberapa, tapi di sini saya membuat hanya 5 method. Nah, di sini kita mengetik simbol kurung siku berawal dengan 0 sama dengan. Simbol yang digunakan chart tersendiri ini yaitu tanda petik 1 yang berisi dengan hanya satu huruf saja, seperti A kemudian titik koma. Nah, di sini saya akan membuat 5 dan secara cepatnya seperti paste. Nah, untuk agar hasilnya tidak sama, di sini saya akan mengubahnya lagi seperti 1, 2, 3, 4, dan saya akan mengubah beberapa simbolnya juga seperti agar persen, dan saya akan menambahkan huruf juga angka Z. Nah, di sini saya menggunakan for, kemudian int. Sorry. For, kemudian tab. Nah, di sini saya mengganti yaitu simbol dot length, kemudian saya print dengan show, kemudian saya menggunakan tanda petik 2 dengan isi karakter sama dengan, kemudian kita tambah simbol atau yang terdapat di variabel ini, kemudian kurung siku I. Nah, kemudian kita coba run. Oke, berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.